Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua di rumah? Pasti baik-baik aja kan? Gak kerasa banget nih kita udah di bulan Desember ya gak Kak? Iya Kak Jessica bener banget. Akhirnya ya Kak. Iya. Kita sampai bulan Desember. Akhirnya. Dimana bulan yang sangat SPESIAL. Bacanya apa Kak? Spesial. Spesial ya. Karena ada apa? Karena di bulan ini kita pastinya akan merayakan Natal. Ya kan Kak Jessica ya bener ya. Banget Kak Juan. Nah sekarang kita mau sama-sama mulai ibadah kita hari ini, oke? Adik-adik boleh persiapin tempatnya, boleh ambil posisi yang terbaik, ajakin mama sama papanya buat ibadah bareng-bareng, kita mau berdoa, oke? Yuk, lipat tangan tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa, yuk. Tuhan terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami mau sama-sama mulai ibadah kami Tuhan, di ibadah Tuke. Biarkan setelah ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang dalam nama-Mu yang siap mulai ibadah, sama-sama katakan amin. Iya Kak Juan, kita kan sekarang udah di bulan Desember ya Kak Juan. Iya, Kak Berarti Jessica. kita udah di bulan ke-12 di tahun ini Kak Juan. Benar Kak Jessica. Berarti kita ada penyertaan Tuhan Yesus dong, kita Wah. bisa sampai saat ini. Bener banget. Bener kan Kak Juan? Bener banget Kak Jessica. Nah tuh adik-adik kita tuh dikasih penyertaan sama Tuhan Yesus sampai kita bisa berdiri sekarang di tahun ini nih. Ya adik-adik kita yang percaya kalau Tuhan menyertai kita bisa nyanyi lagu pujian ini. Ayo Kak, Yuk, sangat Kak. serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita katakan dari awal, jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya Kak Juan, kalau Tuhan Yesus selalu berserta kita berarti dia juga selalu ada dong buat kita. Wah, bener banget Kak Jessica. Bener kan Kak Juan? Berarti kalau Tuhan Yesus selalu ada dan selalu beserta kita gak boleh takut dong. Nah bener banget, gak boleh takut Kak Tuh Jessica. adik-adik kita tuh gak boleh takut. Sama apapun kita gak boleh takut tuh adik-adik. Yuk Kak, Yuk Kak. daki-daki. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta
besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Ya Kak adik-adik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Oke, Kak Jessica. Iya, Kak Tadi Juan. kan Kak Jessica bilang nih, kalau kita udah disertai Tuhan dari awal kemarin ya Kak ya, bulan Iya, betul Januari banget, sampai bulan Kak. Desember ini ya Iya, Kak. Kak. Berarti kalau gitu kita nggak boleh takut kan ya Kak? Iya betul banget Berarti tuh Kak. kalau penyertaan Tuhan dari awal sampai bulan ini ya Kak, berarti kan gak ada yang mustahil bagi Tuhan, bener gak Kak? Bener banget. Walaupun Kak kita Juan. di rumah aja, walaupun kita belajar dari rumah, kerja dari rumah, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya Kak? Gak ada yang mustahil. Bener Kak ya, Juan, adik-adik bener percaya? banget. Adik-adik percaya? Yang percaya? Oke, yang percaya beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Yuka. Through you I can do anything, I can do all things. Nyanyi buat Tuhan. Cause it's you give me strength. Sama-sama katakan. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Katakan strongholds are broken. I am living by faith. Sambil loncat ya. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Wow. Wow. Yuk adik-adik dari awal sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see. Lagi ya katakan. I'm not gonna live by what I feel. Sama-sama katakan deep down. Deep down I know that you're here with me. Katakan lagi, come on. I know that you can do anything. Sambil loncat buat Tuhan katakan. Through you I can do anything, I can do all things, cause it's you give me strength. Katakan, nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. Boleh sama tepuk tangan. Yuk adik-adik dari awal ya, nyanyikan pujian ini ya. Dengan suara yang keras, sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see. Lagi-lagi come on, katakan. I'm not gonna live by what I feel. Siap ya, ke bawah dulu, ke bawah. Deep down I know that you're here with me. Siap lebih lagi buat Tuhan. I know that you can do anything. Sambil loncat, yo come on. Through you I can do anything. Lebih keras lagi. I can do all
impossible. Bersama tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Yuk adik-adik yang percaya sama Tuhan dengan suara yang keras katakan I believe lebih keras lagi I believe in you. Come on. I believe, yes. I believe, lagi lebih lagi. I believe, woo. I believe in you. I believe. Siap ya? I believe, sama tepuk tangan buat Tuhan. To you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Katakan strongholds are broken. I am living by faith. Sambil loncat ya. Nothing is impossible to you. I can do anything. Katakan I can do all things. All things. Cause it's you give me strength. Semuanya suarakan. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. Sama tepuk tangan katakan I believe in you. I believe. Sekali lagi katakan I believe in you. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Silakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau penyertaan-Mu sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu di tahun 2020 ini Bapa. Biar kalau hari ini Tuhan kami datang, kami mau lebih lagi dekat sama Engkau Tuhan. Kami mau lebih berani lagi Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yaudah sama-sama nyanyikan pujian ini. Lebih lagi buat Tuhan katakan. Pujian ini katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Katakan ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi yuk adik-adik dari awal dengan pujian ini sama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku percaya Kau. Katakan ada bagi kami, ada bagiku. Yuk adik-adik sama angkat tangan kita sama-sama katakan tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas Kau pelindungku. Saat ku lemah Kau
adik-adik sama-sama katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi buat Tuhan, katakan. Ku nyanyi haleluya. Kamu nyanyi haleluya Tuhan. Nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Adik-adik sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi buat Tuhan, katakan. Termulia buat Tuhan, sorakan haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau penyertaan-Mu sungguh indah, kalau kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kalau penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi setiap kami Bapa. Biar kalau hari ini Tuhan, sebentar kami mau sama-sama duduk diam. Kami mau sama-sama buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Buat kami mau sama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau yang berkati Kak Putri Tuhan, yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kau yang berkati kehidupannya, Kau yang pakai kehidupannya Tuhan. Biar hari ini Tuhan, apapun yang Kak Putri sampaikan Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau Bapa. Terima kasih Yesus di dalam nama-Mu. Adik-adik yang siap dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik semua. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Putri. Nah adik-adik, gak terasa banget nih, hari ini kita sudah masuk di penghujung tahun 2020. Yang berarti sebentar lagi kita mau sama-sama ngerayain Natal ya. Wah seneng banget. Siapa nih yang adik-adik di rumah yang sudah pasang pohon Natal? Ada? Wah seru banget pastinya. Oke adik-adik, sebelum Kak Putri mau bagikan cerita firman Tuhan, yuk adik-adik semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi, siapin catatannya dan Alkitabnya ya. Judul firman Kak Putri hari ini yaitu Don't be afraid atau jangan takut. Sekali lagi ya, don't be afraid, jangan takut. Ayatnya ada di Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 25. Nah adik-adik, ngomong-ngomong takut, Kak Putri mau tanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Siapa adik-adik di sini yang pernah mengalami ketakutan? Yang pernah
takut, contohnya takut sendiri. Ada yang takut sendiri, sendiri di rumah atau sendiri di kamar. Aduh Kak, aku takut sendirian, gak ada temennya, gak ada yang ngajak ngobrol. Ada yang takut sendiri? Oh, ada yang jawab katanya, aku Kak. Terus ada lagi gak yang takut? Takut gelap. Nah, takut gelap misalnya kalau tidur malam, aku perlu cahaya yang terang benderang Kak. Kalau gelap aku mimpi buruk, aku takut, aku nggak bisa tidur gelap. Ada di sini yang takut gelap? Wah, ada yang jawab katanya, aku Kak. Ternyata ada yang takut gelap. Terus takut apa lagi ya? Oh ya, ada yang takut tikus. Nah, abisnya gimana ya Kak? Tikus tuh hitam kecil-kecil gimana gitu. Ada yang takut tikus? Ada juga, kedengeran suaranya dari sini. Atau ada yang takut kecoa? Kak Putri tunjuk tangan deh, karena Kak Putri takut kecoa. Apalagi kecoanya yang terbang, wah itu mengerikan. Nah adik-adik, ternyata kita semua pasti punya yang namanya ketakutan ya, walaupun berbeda-beda. Nah tapi adik-adik, walaupun kita takut ini itu segala macam, nah yang gak boleh itu apa? Yang gak boleh kita hidup dalam ketakutan, kita memiliki ketakutan yang berlebihan, itu gak boleh ya adik-adik. Nah karena tadi judul firman Kak Putri, jangan takut, don't be afraid. Nah kita akan belajar untuk tidak takut. Nah kita akan bahas, ada satu tokoh Alkitab nih, di Yesaya 7, di Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 25 diceritakan adik-adik, ada seorang raja yang sedang mengalami ketakutan berat, benar-benar takut. Siapakah dia? Dia adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz yang memimpin kerajaan Yehuda. Nah, Raja Ahaz kenapa Kak mengalami ketakutan? Karena Raja Ahaz tahu kalau kerajaannya nih akan dikepung atau diserang oleh dua kerajaan besar. Dua sekaligus adik-adik, nggak cuma satu tapi dua kerajaan besar. Jadi di sini Raja Ahaz mengalami ketakutan. Nah dua kerajaan besar itu Kak Putri mau kasih tahu. Yang pertama kerajaan Rezin yang dipimpin oleh Raja Aram, dan yang kedua kerajaan Pekah bin Remalia oleh Raja Israel. Nah Raja Ahaz ini ketakutannya double karena dua kerajaan besar ya. Nah lebih-lebih ketika Raja Ahaz tahu nih, ketika dia mendengar bahwa pasukan Syria sudah masuk ke wilayah Israel sebagai sekutu. Artinya mereka sama-sama mau nyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Wah di situ hatinya Raja Ahaz sangat benar-benar ketakutan, dia sampai bingung saking ketakutannya, sampai gemetar hatinya. Nah, gimana nggak gemetar orang diserang dua kerajaan ya adik-adik. Nah, tetapi Tuhan mau katakan kepada Raja Ahaz nggak boleh takut. Tuhan nggak mau Raja Ahaz hidup dalam ketakutan karena dia tahu dua kerajaan besar bakal menyerang kerajaannya. Akhirnya Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberi pesan nih kepada Raja Ahaz untuk gak boleh takut, untuk tetap siap sedia ya, siap sedia, tetap tenang, gak boleh panik, gak boleh bingung, gak boleh ketakutan, stres apalagi. Nah, kemudian Nabi Yesaya juga membawa pesan khusus nih dari Tuhan. Pesan khususnya apa buat Raja Ahaz? Kita mau sama-sama buka yuk. Di Yesaya 7 ayat yang ke-14. Ya, disimak Alkitabnya, Yesaya 7 ayat 14. Ini adalah pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk Raja Ahaz. Kita sama-sama baca ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa namanya adik-adik? Immanuel, betul. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Nah di sini Tuhan mau kasih tahu nih sama Raja Ahaz, gak usah takut. Kalau apa? Tuhan itu menyertai Raja Ahaz. Bahkan ya sekalipun dikepung dua kerajaan besar. Kemudian ada
pesan lagi nih. Kita mau sama-sama buka lagi ya. Ayatnya di Matius 1 ayat 23. Yuk, Matius 1 ayat 23. Diperhatikan Alkitabnya, kita mau baca sama-sama lagi ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah adik-adik, dari kedua ayat ini, kira-kira kedua ayat ini sama enggak? Walaupun kalimatnya enggak sama persis ya, tetapi isinya sama enggak? Sama, betul, isinya sama. Di kitab Yesaya yang ke-7 ayat ke-14 tadi dikatakan gini, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan Immanuel. Nah, di kitab Yesaya ini sudah tertulis ini adalah nubuatan Nabi Yesaya kalau apa? Akan lahir, akan seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia dinamakan Immanuel. Nah, kitab Yesaya ini kalau adik-adik perhatikan di Alkitab, ini adalah kitab di Perjanjian Lama. Kitab Yesaya sendiri ditulis sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Nah, sedangkan Tuhan Yesus lahir itu di tahun 1 Masehi. Nah, ternyata di kitab Matius 1 ayat 23 ini adalah jawabannya. Jawaban dari nubuatan Nabi Yesaya ya. Di kitab Yesaya tadi dinubuatkan akan lahir. Nah, terjawab di kitab Matius. Ya, terjawab di sini apa? Seorang perempuan melahirkan anak laki-laki dan menamai dia Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Nah adik-adik, kamu mau kasih tahu, ternyata Tuhan Yesus itu nggak pernah bohong, nggak pernah ingkar janji, ya, nggak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus menepati janjinya ketika Nabi Yesaya, melalui Nabi Yesaya nih, Tuhan berbicara kepada Raja Ahaz untuk mengirimkan seorang, yaitu dia adalah Immanuel, dan ternyata nubuatan itu tergenapi adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita udah masuk yang namanya bulan Desember, bulan yang istimewa, yang spesial. Kenapa? Karena kita akan merayakan hari yang spesial, yaitu hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ternyata membawa sukacita buat kita semua, membawa kebahagiaan buat kita semua, membawa kabar baik ya. Membawa kabar baik, kenapa? Karena dia adalah Immanuel. Immanuel itu Tuhan Yesus sendiri. Immanuel itu yang berarti Allah beserta dengan kita. Nah, buat adik-adik semua yang hari-hari ini, yang akhir-akhir ini mengalami ketakutan, kekhawatiran. Mungkin gak cuman adik-adik di rumah, papa, mama mungkin juga mengalami ketakutan. Aduh, udah penghujung tahun depan gimana ya? Gimana pekerjaanku? Aduh, aku masih tetap kerja enggak? Gimana usaha pekerjaanku? Mungkin mami papi khawatir. Gimana ya tahun depan ya? Kira-kira, aduh, banyak sekali ketakutan. Tetapi di sini Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus memberikan kabar baik buat kita semua. Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus memiliki janji, yaitu Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kak, gimana ya, mungkin adik-adik khawatir, Kak, gimana udah akhir tahun tapi coronanya belum berakhir. Aku takut deh, nanti tahun depan gimana ya, kita sekolahnya gimana ya, masih online. Aduh, wah, mungkin adik-adik masih berpikir, wah banyak banget ketakutan ya. Tapi ini janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama adik-adik di dalam suka, di dalam duka, ketika adik-adik di dalam gelap, di dalam kesendirian, di dalam kekhawatiran, banyak hal. Janji Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Janji Tuhan Yesus bukan cuma berlaku buat Raja Ahaz, tapi berlaku buat Kak Putri, adik-adik, mama, papa, kita semua. Oke adik-adik, siapa yang mau menerima dengan sukacita kabar baik ini, angkat tangan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus kita, dia Immanuel, artinya Allah beserta kita, angkat tangan. Amin adik-adik. Yuk
Kalau yang percaya, Kak Putri mau ajak adik-adik untuk berdoa. Dirapikan Alkitabnya, alat tulisnya. Yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kabar baik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh diingatkan kembali kalau kami memiliki Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang beserta kami saat ini, tahun depan, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai kami di segala kondisi dan keadaan. Terima kasih Tuhan, kami mau buang rasa takut kami mau buang rasa khawatir kami, tapi kami mau terus percaya bahwa Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik, nah gimana nih udah dengerin firman Tuhan kan hari ini di minggu ini. Nah coba yang belum nyatet siapa ayo, yang gak nyatet siapa ayo ya. Nah Kak Jessica, sekarang Juan. kita mau sama-sama kasih pengumuman ya Kak Jess ya. Iya betul Kak Nah Juan. pengumumannya hari ini ada setiga aja ya kan, ada tiga ya. Apa aja Kak Juan, apa aja. Tenang Kak Juan bacanya satu-satu ya. Pengumuman yang pertama, nah pengumuman yang pertama buat adik-adik yang kelas besar habis ini nih di hari ini juga nih jam 10 pagi di hari Minggu ini nih akan ada ibadah tuke kelas besar. Di mana kok di mana? Di Zoom meeting ya, via Zoom meeting. Loh caranya gimana Kak? Nanti minta linknya ke kakak-kakak wali kelas. Ya, itu yang pertama. Mudeng ya Kak Jessica ya? Mudeng Kak Juan. Mudeng, oke. Yang kedua apa Kak? Yang kedua pengumumannya adalah COOL. Apa tuh Kak? Cool. Nah, Kak Jessica tahu cool? Tahu dong Kak Tahu ya Juan. pastinya ya, Community of Love. Nah, kuliah kapan Kak? Kuliah kapan? Aku pengen nih gitu, udah kangen sama kakak sama temen-temen. Tenang aja, kuliah ada di hari Jumat jam 5 sore. Loh, aku ke gereja Kak? Enggak dong, adik-adik di rumah aja karena kuliah via Zoom meeting ya Kak Jessica ya. Betul. Jam 5 sore, nanti linknya dibagiin sama, boleh minta sama kakak wali kelas dan juga boleh minta ke Kak Uli. Nah ya, dan Kak Jessica, ini Iya, Kak pengumuman Juan. yang terakhir Kak Jessica. Ini spesial banget. Apa kak? Apa tuh Kak Ya kan? Juan? Nah Apa Kak kepo Juan? adik-adik kepo, pengen tahu. Kita kasih tahu ya Kak Jessica ya. Oh. Pengumuman yang terakhir yaitu ada Christmas Christmas Symphony Symphony 2020. Wah, pasti udah pada nunggu-nunggu kan, udah pada tanya-tanya. Wih, mana nih tahun ini ada Christmas Symphony gak ya? Ada. Nah, lo kok aku ke gereja dong Kak? Tidak ya adik-adik, di rumah aja karena di tahun ini Christmas Symphony-nya itu berupa short movie. Wah, short movie ya kan. Nah, kalau adik-adik kepo nih sama Christmas Symphony tahun ini, ayo di tanggal 18 jam 4 sore adik-adik di YouTube GBI Haleluya Purwokerto. Cari, dicatat. Jangan lupa tanggal 18 jam 4 sore ya. Kak Jessica jangan lupa ya. Iya Kak Juan juga jangan lupa ya Kak Siap Juan. dong ya kan. Nah itu Kak Juan yang 3 pengumuman yang mau Kak Juan sampaikan gitu. Kalau Kak Jessica ada gak nih? Ada dong Kak Juan. Apa tuh Kak? Adik-adik jangan lupa follow Instagram Tuke ya, kingskid_Tuke. Bener. Kenapa Jangan Kak? Buat lupa. apa sih Kak? Kok di follow sih? Di situ nanti banyak ada kuis, pengumuman, hal-hal penting, semua di-share di Instagram Kak. Bener banget. Nah jadi adik-adik jangan lupa follow Instagram Tuke ya, kingskid_Tuke. Nah oke. Kak Jessica Iya, tadi Kak kita udah puji-pujian udah, dengerin Iya. firman udah, sampein pengumuman udah. Berarti juga. ibadah minggu ini udah selesai ya Kak ya? Udah dong. Nah berarti yang lebih harus diingetin lagi minggu depan jangan lupa ibadah, oke? Minggu ini ibadahnya udah selesai, adik-adik boleh beraktivitas selanjutnya. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Dadah.